Shalom wanita-wanita Tuhan di tempat ini. Saya undang untuk masuk ke dalam, kita mau beribadah. Yang masih di luar boleh masuk ke dalam. Apa kabarnya pagi hari ini saudara? Ada sukacita di tengah-tengah kita, amin. Amin. Ayo boleh ditempati tempat-tempat duduk yang masih kosong di depan. Kita mau bersukacita hari ini. Kita mau mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan sudah beri bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, sepanjang hidup kami Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami terus melihat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami Bapa. Kau yang selalu menyertai kami Tuhan, Kau yang menopang hidup kami Bapa. Betapa kami semua diberkati Tuhan, betapa kami semua dikasihi Tuhan oleh kasih-Mu. Kami tahu Tuhan hidup kami dalam kemurahan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siapa yang pagi hari ini merasa berkat kemurahan Tuhan atas hidup saudara? Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Hati yang penuh syukur. Hati yang terus mengagungkan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua ucapan syukur kami, kita naikkan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hadap saat ini.
Kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan lebih lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau sangat baik. Segala kemurahan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan. Naikkan penyembahan, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu, harapkan kami lelah. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala yang terbaik. Dengan apakan ku, yes Lord Jesus, segala kebaik. Amin. Menyembah-Mu Yesus. Angkat tanganmu, tanda syukur-Mu kepada Tuhan. Dengan apakan ku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan.
haleluya. Amin. Siapa yang masih bersemangat memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Berikan tos kanan kiri. 5 orang boleh. Haleluya. Siapa yang mengecap kebaikan Tuhan sampai saat ini? Saya mau dengar suaranya, kita mau naikkan pujian ini. Come on. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, sungguh amat baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal ya. Tiada berkesudahan Amin. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Setiap hari Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya mau dengar sebelah sini katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Katakan. Come on. Yesus baik. Sebelah sini ya, boleh ya. Yesus baik. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Angkat tangan saudara. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Siapa yang semangat memuji Tuhan bersama? Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Haleluya. Silakan duduk di mana dikasihi Tuhan. Amin. Kasih Tuhan begitu baik buat setiap kita. Kemurahan Tuhan teramat baik bagi setiap kita. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu
bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Yang bersyukur kita menaikkan pujian ini. Tuhan, sungguh ku syukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Jemaat katakan, aku ada. amin. Angkat tanganmu, naikkan syukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam apapun keadaan kita. Ku ada hari ini. Ingat semua kebaikan Tuhan bagi hidupmu. Ingat setiap detail kebaikan Tuhan. Sehabis hujan, ku ada
Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Buat segala kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Ini kami para wanita-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu Bapa pagi ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama para wanita-wanita-Mu Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu di saat kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Kami kuat, kami tangguh. Kami tahu di saat kami bersama Engkau Yesus, hidup kami semakin diubahkan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Barang sedetik pun Tuhan, kami menyerahkan hidup kami secara totalitas ke dalam tangan-Mu. Ini kami para wanita-wanita-Mu Tuhan. Kami meninggalkan segala aktivitas kami untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kami. Engkau sedang menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami. Di saat kami ada duduk diam bersama dengan Engkau Tuhan, anak-anak kami ada dalam proteksinya Tuhan. Suami kami ada dalam proteksinya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Bapa, jadikan kami para wanita-Mu menjadi tiang doa yang kuat. Tiang doa yang tangguh. Untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk bangsa ini Bapa. Karena ketika kami berdiri Tuhan sebagai tiang doa yang hidup, kami percaya tangan Tuhan turun memberkati setiap rumah tangga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Bapa. Buat keluarga gembala kami Bapak Timothy Abraham, juga bersama dengan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bawa keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan Engkau senantiasa memberkati, menolong dalam segala hal. Kedua anaknya juga kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara yang kami kasih ini. Bangsa ini ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan melukis bangsa ini di telapak tangan-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan kami bawa. Kami mau katakan Tuhan, Shalom atas Indonesia. Kami mau lepaskan berkat damai sejahtera atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami sadar bangsa kami tidak sedang baik-baik saja. Tapi Tuhan banyak doa-doa yang dinaikkan. Banyak masalah yang sudah tersingkapkan. Oleh karena doa-doa yang hidup dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bahwa bangsa ini sedang dalam reformasi. Bangsa ini sedang dalam perbaikan oleh Tuhan. Untuk itu Bapa yang baik. Sekali lagi bangsa ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Tetap kami bawa di dalam doa kami. Supaya Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal daripada Tuhan. Yang berpihak kepada rakyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Biar juga TNI Polri bersinergi menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba-Mu Michael Wijaya ada bersama dengan kami Tuhan. Sebagai mitra kerja-Mu Bapak, Engkau taruhkan isi hati-Mu di dalam hatinya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, perkataan yang penuh berkat, perkataan yang membangun, perkataan yang membawa kepada kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu ketika dia berdiri di tempat ini, pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Bapak. Isi hati-Mu Engkau taruhkan di hatinya Bapak. Pesan-pesan-Mu Tuhan Kau taruhkan di dalam hatinya. Yang akan disampaikan kepada para wanita-wanita-Mu Bapa. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang tidak dengan tangan kosong. Tapi kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Yang akan kami bawa di tengah rumah tangga kami, di lingkungan kami, di mana kami tinggal Tuhan. Sebab firman-Mu selalu baru tiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
pandang wajahnya. Katakan betapa dia sungguh baik dalam kehidupan saudara dan saya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pandang wajah Yesus. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami datang mempresentasikan diri kami. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu. Kami perlu Engkau. Kerinduan hati kami mengenal Engkau semakin hari semakin dalam. Kerinduan kami Tuhan untuk mengiring Yesus. Berhasil berjalan bersama dengan Yesus. Sampai kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami berdoa biar hari ini kebenaran firman-Mu itu yang mengubahkan cara kami memandang, cara kami melihat. Kebenaran firman-Mu memberikan kepada kami perspektif yang benar. Seturut dengan kebenaran firman. Bukan menurut cara pandang kami sendiri. Tapi kami rindu Tuhan. Supaya kami dimerdekakan. Dengan setiap konsep, cara berpikir yang salah. Kami tahu kami ada di waktu dan di masa yang seperti ini. Karena Tuhan yang telah menetapkan kami. Dan tidak pernah Tuhan Engkau memberikan kepada kami yang melampaui dari apa yang kami bisa untuk dipercaya oleh Tuhan. Hari ini kami angkat tangan kami berkata terima kasih. Semua hal yang Tuhan sudah percayakan, keluarga kami, suami, anak-anak. Terima kasih untuk keluarga besar kami, untuk setiap usaha bisnis, talenta, kemampuan, keterampilan. Bahkan semua pengalaman yang baik, bahkan yang menurut cara pandang kami tidak baik, kami katakan terima kasih. Sebab iman kami berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sebab rancangan yang ada padamu mengenai kami bukan rancangan kecelakaan. Tapi Engkau menuntun kami hari lepas hari dari iman kepada iman. Dari pengharapan kepada pengharapan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. So terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupan kami. Kami berdoa Roh Kudus biar hari ini telinga kami peka untuk mendengar. Mata kami terbuka untuk melihat, hati kami boleh menangkap apa yang Roh Kudus mau ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk semua hal yang Tuhan sudah, sedang dan akan terus kerjakan dalam hidup kami. Kami katakan terima kasih. Biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mencintai Tuhan Yesus dan yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi dan shalom saudara. Berapa banyak di saudara yang bersuka cita boleh berkumpul bersama-sama kembali di Woman of Love. Dan saya semua mengucap syukur untuk Pastor Timothy, untuk Pastor Evelyn and Isaac. It's good to see you. You're back from Melbourne. You're exactly where God wants you to be. And I pray bahwa God will raise you up to be the next generation to carry the legacy. Amen. Oke, saudara, saya mengucap syukur untuk kesempatan boleh kembali melayani saudara semua di Woman of Love. Dan hari ini saya mau bicara kepada saudara semua tentang bagaimana keluarga yang ilahi, keluarga yang sehat, pernikahan yang dibangun dengan cara yang benar, dengan prinsip kebenaran yang benar, itu akan membawa untuk saudara akhirnya bisa menghadirkan heaven on earth. Surga bisa hadir di bumi karena adanya saudara. Dan itu pertama-tama akan dimulai dari keluarga saudara. Amen. Now, saya hari ini tema khotbah saya adalah the kingdom pattern of a family. Keluarga dengan pola kerajaan surga. Buka terlebih dahulu bersama dengan saya 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ini ayat landasannya, setelah itu saya minta saudara buka dari kitab Yesaya pasal yang ke-9. Dan setelah itu kita akan lihat sama-sama 1 Samuel 25. Dan saya akan banyak berbicara dan membahas. Terakhir saya ada di City of Love, saya sempat menyinggung sedikit tentang seorang wanita di dalam Alkitab yang bernama Abigail. Karena ada seorang yang bernama Abigail karena kebenaran yang dia hidupi, karena yang dia putuskan, nggak bisa ternyata membawa suaminya kepada keselamatan, tapi keputusan Abigail menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara dan saya harus mengerti bahwa di hari-hari ini kita tinggal di dalam sebuah society yang selalu meninggikan, memuliakan, we are glorifying victim mentality. Mentalitas korban. Sekarang itu kalau kita glorify korban, itu kayaknya orang-orang itu mau untuk kita yang harus dikasihani.
You see, every time kita berhubungan dengan manusia, there is always two sides of the coin. Always two sides of the coin. Tidak ada relationship tanpa dua belah pihak yang mau bertanggung jawab. In a family. Ada waktunya di mana seorang suami yang salah, ada waktunya seorang istri yang salah. Tapi sebuah hubungan tidak bisa dibangun dengan benar kalau yang dipermasalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Selalu akan ada yang benar, selalu akan ada yang salah. Tapi love tidak berdasarkan siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, hari-hari ini saya kemarin posted one video. Saya berkata bahwa bahaya kalau orang percaya itu terjebak dengan yang namanya trauma. Tersakiti bisa, tapi trauma jangan. Ada orang yang trauma karena Anda mencoba menginjil, Anda ditabok, pak, saya nggak mau lagi menginjil. Trauma. Ada yang trauma di dalam gereja karena gerejanya melakukan kesalahan, penyalahgunaan keuangan, Anda trauma. Bisa. Ada orang yang trauma karena saudara mencoba untuk melakukan yang baik, Anda mencoba menyampaikan kebenaran, Anda malah dihina. Trauma, nggak mau pelayanan. Saya sampaikan, saya habis di social media. Karena saya katakan kalau orang trauma, yang saya highlight trauma. Yang bersalah, yang menyakiti, yang menyalahgunakan keuangan, tetap harus ambil konsekuensi loh. Dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu nggak bisa digantikan. Tapi kalau orang karena trauma, saya nggak mau pelayanan lagi. Saya nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Saya nggak mau terlibat di dalam gereja loga lagi. Saya nggak mau untuk menginjil lagi. Saya nggak mau karena saya sudah trauma. Apa yang orang lain lakukan salah. Bagaimana Anda diperlakukan salah. Tapi kalau karena keputusan dan perbuatan orang lain, saudara berhenti ikut Yesus, Anda tidak taat dengan kehendak Tuhan, Anda tidak bertanggung jawab dengan yang menjadi isi hati Tuhan, saudara salah loh. The problem is with you. Saya ditantang, bagaimana dengan 4 orang yang disodomi, mengalami pelecehan seksual di gereja? Pendetanya salah? Ya jelas salah. Tapi kalau pendetanya bertobat, kasih karunia Tuhan turun nggak atas pendeta itu? Turun. Tetap ada konsekuensi nggak? Tetap. Tapi kalau saya bisa ngomong sama 4 korban itu, saya berkata, what you go through is unfair. And I pray God will heal you. Tuhan akan restorasikan kamu. Tapi kalau karena itu kamu jadi benci gereja, kamu benci pendeta, kamu bukan benci Tuhan, I have news for you. Kebencianmu itu bisa bawa masuk kamu ke neraka. You gotta rise up and you have to move on, move forward. Susah, yes. Di situ makanya Yesus yang masuk dalam kehidupan orang percaya, dia memerdekakan kita. That's why the love of Jesus is very radical. Radical. The love of Jesus is radical. Salah satu contoh yang sekarang mendunia adalah istrinya Charlie Kirk yang dibunuh. Kalau Anda mau tahu definisi trauma, kehilangan keluarga terdekat itu bisa membawa trauma. Dan dia punya hak untuk berkata, saya udah gak mau lagi melakukan pekerjaan pelayanan suami saya. Saya udah gara-gara pelayanan ini hilang suami. Tapi dia enggak tuh. Dia lanjutkan legacy suaminya. Berarti sekarang dia taruh kepalanya di atas chopping block. Masih punya 2 anak kecil loh. There is a person who's free from trauma. Tetap merasa sakit gak? Tetap. Tetap dirugikan gak? Tetap. Tetap harus to go through lembah kekelaman gak? Tetap. Tapi kenapa dia tetap bisa maju? Because targetnya adalah Jesus. Kalau saudara dan saya orang Kristen selalu punya victim mentality, saudara dan saya gak bisa jadi pemenang. Jesus did not have a victim mentality. Nah saudara dan saya harus sadar makanya, orang percaya di dalam Kristus, banyak orang berkata terlalu sakit yang saya alami. Dan yes, kalau Anda minta pembelaan dan simpati orang gak akan alami yang saudara alami. Tapi kebenaran ini gak ngomong simpati. Kebenaran memerdekakan. Kebenaran membawa saudara maju. Kebenaran membawa saudara berkemenangan. Dan barang siapa di dalam Kristus Yesus, apapun yang mungkin saudara bisa alami dan hadapi, saudara at least minimal menyelamatkan dirimu sendiri. Dan nanti Anda akan lihat di 1 Samuel 25, Abigail berjuang buat suaminya, tapi sampai suaminya mati tidak ada tanda pertobatan. Tapi karena keputusan Abigail, dia selamatkan dirinya sendiri.
Bahkan Abigail menjadi istri seorang Daud. Saudara tahu kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan membela saudara. Dia akan angkat saudara. Dia akan promosikan saudara. Kalau saudara hidup benar, jangan lihat orang lain. Karena kebenaran pertama menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu gak bisa selamatin orang lain, tapi Anda bisa selamatkan dirimu sendiri. Maksudnya apa? Waktu Anda mau bermitra dengan Sang Juru Selamat yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya mau saudara mengerti, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ini identitas saudara nih. Saya kasih landasan dulu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. You are chosen. Saudara dan saya harus mengerti setiap kali kita ikut Tuhan, kalau ada pilihan Tuhan, berarti ada pilihan saudara. Never hubungan dengan Tuhan itu hanya satu arah, gak pernah. Dua arah. Kalau Tuhan berkata kamu terpilih, berarti yang terpilih juga harus memilih. Karena kalau yang terpilih tidak memilih, pilihan Tuhan gak terjadi dalam hidup saudara. Life is about choices. Anda mau terima yang terbaik dari Tuhan, Anda mau terima janji Tuhan, Anda mau jalan di dalam ketetapan Tuhan, you have to choose. Sebab bukan berarti Tuhan memilih saudara, kitanya cuma santai aja. No, karena kita tahu kita dipilih, maka pilihan kita harus berdasarkan pengertian, pewahyuan, pemahaman bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Kalau kamu tahu kamu dipilih, ada waktunya kamu merasa kamu gak layak. Kamu merasa kamu gak sanggup. Kamu merasa kamu gak bisa. Kamu dicibir oleh orang. At that moment, Anda tetap harus memilih untuk percaya bahwa saya pilihan Tuhan. Pemilihan dari Tuhan harus selalu diresponi dengan pilihan. So nomor satu Anda harus tahu, hidup ini semuanya tentang pilihan. Your choice. Tapi kalau Anda memilih berdasarkan pilihan Tuhan, pilihanmu gak bisa salah. Karena pilihanmu selalu dilandaskan dengan pilihan Tuhan. Iman landasannya firman. Kenapa seringkali orang punya iman? Tapi kok kayaknya imannya gak pernah berkembang, gak bertumbuh, gak gigih, dan tidak membuahkan manifestasi. Karena imanmu gak dilandaskan firman. Karena iman bukan hanya kalau bisa. Kalau Tuhan mau. Iman bukan kalau Tuhan mau. Iman berarti karena Tuhan mau. Bagaimana saudara saya bisa punya iman yang kokoh? Kamu harus tahu Tuhan maunya apa. Firman berkata, oleh karena bilur-bilurku, kamu sembuh. Berarti kesembuhan kalau Tuhan mau atau karena Tuhan mau? Karena Tuhan mau. When you have the faith. Kenapa I have the faith bahwa sakitku bisa sembuh? Karena Alkitab berkata demikian. Itu baru namanya iman. Kalau nggak ada landasan firmannya, kalau semuanya based on what we want, itu bukan iman. Itu what I want. Itu berbeda. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalau Anda imam yang rajani, berarti number one, this is the cross. Kalau Anda imam berarti you are standing before God. When you stand before God, Anda berdiri sebagai perantara. You need to know God's heart. Your focus is God. Seorang perantara, seorang imam yang Anda layani nomor satu Tuhan, bukan rakyat loh. Jangan kebalik. Imam melayani Tuhan, bukan rakyat. Yang kamu layani Tuhan, nomor satu. Then, saudara baru bisa berfungsi sebagai raja. If you have a kingly, royal anointing, saudara gak bisa perintah-perintah Tuhan. Berarti if you are walking as a king, berjalan dalam otoritas kerajaan, Anda relasinya sama siapa? Man. Orang yang efektif mendelegasikan perkataan Tuhan. Mendelegasikan kehendak Tuhan. Menyampaikan perkataan Tuhan. You need to live as a priest first. Tanpa hubunganmu sebagai imam yang hadir di hadapan Tuhan. Yang mencari hati Tuhan. Yang mendengar suara Tuhan. If your relationship with God sebagai imam tidak di atas landasan yang kokoh, maka saudara tidak bisa melegislasikan kehendak Tuhan dengan benar di bumi. That's why kalau ngomong sama orang gak mau terima. Karena yang keluar hanya mulut kita, tapi bukan otoritas Tuhan yang mengalir melalui kita. The stronger you are in prayer, the more effective you are in public.
Nah bayangkan kalau sekarang orang cuma tahu doanya Tuhan berkati keluarga saya, kesehatan saya, bikin bisnis lancar. Amin. Tapi gak pernah bangun waktu untuk seek God. To know what you want. Hanya untuk be passionate with Jesus. Nari di hadapan Tuhan. Duduk di kakinya. Sampai Anda dengar suatu katanya. That's why you are not effective in your family. Karena kamu gak jadi imam yang benar. Karena kamu imamat yang rajani. Bukan raja yang imami. I'll show you the pattern. Coba buka dulu. Yesaya pasal yang ke-9. Isaiah chapter 9. Ini saya ketemu rahasia nih saudara. Ternyata blueprint kedatangan Kristus. Yesaya 9 ayat ke-5. Itu ada di satu ayat nih. Ini kita udah mau masuk Natal bentar lagi nih. Udah Oktober, November, Desember. Salah satu lagu yang paling populer di Natal. Seorang anak telah. Dinya ini sampai serak juga gak bisa kejadian apa-apa. Yesaya ayat yang ke-6. Mungkin terjemahan baru saya ayat yang ke-6. Bukan yang ke-5. Watch this. Sebab seorang anak telah lahir. The first journey setiap orang percaya adalah lahir baru. You cannot experience the kingship of Jesus kalau Anda tidak mau lahir baru. Lahir baru artinya apa? Bukan cuma doa, dibaptis, nyemplung ke air. Orang yang lahir baru berarti rela hidupnya diatur ulang dari nol. You are born with new identity. Fresh mindset. Kalau kamu lahir sekarang di keluarga kerajaan Allah, kamu udah gak mengasihani dirimu sendiri. Karena bapakmu siapa? The King of Heaven. Jadi orang lahir baru yang masih menyesali hidup, meratapi nasib. Orang yang lahir baru tapi melihatnya selalu 20 tahun yang baru. Saya tanya, kamu belum lahir baru kemungkinan. Karena kalau kamu udah lahir baru, kamu udah enek sama hidup kamu yang lama. Kan udah mati seharusnya. Kamu udah baru di realita yang baru. Tapi kalau kamu selalu nostalgia dulu begini, kamu kemungkinan belum lahir baru. Kamu mungkin karena kesentuh di KKR, sempet nangis, kamu merasakan kasih Tuhan. Tapi kamu gak pernah masuk kelahiran baru. Seorang anak telah lahir untuk kita, ternyata ini anak gak bayi terus. Sekarang dia jadi putra, di bahasa Ibraninya son. Dewasa, punya pikiran bapaknya, punya karakter bapaknya, bisa dipercaya oleh bapaknya. Seorang anak lahir buat saudara, Yesus sang juru selamat, karya salibnya, apa yang dia lakukan lahir untuk mati, menderita buat saudara. Tapi kalau Anda udah terima Christ who's born inside of you, sekarang Kristus gak bisa bayi terus. Dia sekarang jadi anak dewasa yang pegang otoritas, yang melakukan kehendak bapaknya, yang bisa dipercaya bapaknya. Seorang putra sekarang dikasih sama saudara jadi model. Kamu yang udah lahir baru, targetmu jadi anak dewasa seperti dia. That's maturity. Seorang anak telah lahir, seorang putra now given to you. So yang Anda harus lihat bukan Yesus bayi. Yesus yang dewasa. Yesus yang benar. The more saudara mengejar Yesus, tampuk pemerintahan, Alkitab berkata, atau lambang pemerintahan di atas. Saudara dan saya tubuh Kristus bukan? Kita tubuh Kristus bukan? Jadi kalau tampuk pemerintahan di atas bahunya Yesus, tampuk pemerintahan, otoritas kerajaan Allah ada di siapa? If you don't become mature in the person of Jesus, Anda gak bisa melakukan yang Yesus lakukan. Tapi goalnya dia apa sih? Dimanapun Anda berada di keluargamu, pekerjaanmu, gereja lokalmu, komunitasmu, Anda menghadirkan surga. The authority of the kingdom is on your shoulder. One day I was reading this. Anda ingat kalau tabut perjanjian di perjanjian lama, itu dipikulnya sama siapa? Imam. Sekarang ngerti gak kenapa 1 Petrus 2 yang 9 berkata kamu imamat yang rajani? Perjanjian lama sama perjanjian baru gak bisa diputus saudara. It's the same God. Anda harus ngerti prinsipnya dulu. Kalau dulu hadirat Tuhan di satu kotak yang namanya tabut. Tapi Paulus mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Di dalam tabut ada apa? 3 hal. Tongkat Harun yang bertunas, mangkuk berisi mana, dengan 10 perintah Allah di 2 loh batu. Di dalam setiap orang percaya, tanpa Anda harus ngemis dan minta, selalu ada penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perintah Tuhan. It's in you. Gimana Anda bisa ngalamin itu semua di dalam saudara? Di atas tabut perjanjian ada tutup pendamaian. Mercy seat, itu tahta.
Setahun sekali waktu Yesus belum mati dan kayu salib, imam harus taruh darah. That's the power of the blood of Jesus. Darah Yesus yang membuat saudara dan saya layak. Darah Yesus yang membuat saudara dan saya bisa mengalami semua yang ada di dalam tabut. Dengan 2 kerub yang menundukkan kepalanya. Itu namanya mercy seat. Itu tahta Tuhan. Di atas tutup pendamaian, itu adalah gambaran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara jadikan Yesus yang pertama dan yang utama, yang duduk di tahta yang paling tinggi dalam hidupmu, yang ada di dalam tabut, itu jadi bagian milik hidupmu. Kok kenapa kamu perlu penyediaan Tuhan? Kenapa saudara perlu penyertaan Tuhan? Kenapa saudara perlu perintah Tuhan? Karena kemanapun saudara melangkah dengan tabut itu, yang saudara bawa adalah nama Tuhan. Coba ngerti itu. Kamu gak akan meratapi hidup. Coba Yesaya 9 ayat yang ke-6 tadi. Kalau saudara ngerti bahwa tampuk pemerintahan ada di bahu saudara, baru namanya disebutkan orang. Kalau saudara ngerti siapa kamu di dalam Kristus, baru suamimu nyebut namanya. Baru anakmu nyebut namanya. Baru Jakarta nyebut namanya. Ternyata lewat kehidupan saudara, yang orang lain lihat siapa? Ajaib. Penasehat. Kenapa tiap kali kamu bikin keputusan kok selalu betul? Dunia akan berkata, Bapa yang kekal. Kok kamu bisa punya kasih? Kamu disalahin tapi kamu tetap bisa ngampuni loh. Kok kamu dibikin seperti babu sama gembalamu, kamu tetap ada di dalam gereja itu ya? Gereja yang kuat, gereja yang dewasa, gereja yang mencerminkan Kristus, baru dunia akan mengenal dia sebagai Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan dia Raja Damai. Ini adalah perjalanan hidup setiap orang percaya. Sayangnya cuma orang stop di seorang anak telah lahir. Titik. Saudara harus tahu bahwa Tuhan mau menyatakan kerajaannya lewat kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Coba balik ke 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kekudusan itu pekerjaan. Kekudusan bukan Anda mencoba memisahkan sesuatu dari diri saudara dari sesuatu. No. Kekudusan berarti Anda sedang memisahkan diri for someone, not from someone. Kekudusan bukan memisahkan diri dari dosa. No. Banyak orang struggle-nya itu soalnya. And you beat yourself up. Saya masih jatuh lagi. Alkitab berkata dagingmu lemah kok. Kekudusan bukan Anda berupaya dengan kekuatanmu untuk menjauhi dosa. Tapi kekudusan adalah saudara dengan sekuat tenagamu. Oleh karena anugerah Kristus, Anda mengejar dia. Semakin dekat saudara dengan Tuhan, semakin jauh saudara dengan dosa. That's the secret of living a life free. Not you trying to separate yourself from sin. Kamu gak bisa. Yang bisa Tuhan soalnya. The closer you are to Jesus, the fire of His glory yang bakar semua yang mencoba mengejar saudara. It's grace. Jadi salah kalau orang merasa saya gak layak. Makanya ada darah Yesus yang melayakkan kamu. Kalau orang menyalahgunakan darah Yesus merasa saya masih tetap bisa berkecimpung di dalam dosa karena ada darah Yesus, itu sesat. Tapi kalau saudara masih berjuang but you are pressing on, you are pressing after Jesus. Masih lemah but you are pressing after Jesus. Pressing after Jesus. The power of His love yang lepasin saudara dari apa yang Anda coba untuk larikan dirimu. Kamu adalah bangsa yang kudus. So, saudara dan saya gak bisa menyalahkan suami, anak, kesibukan, pekerjaan. Kalau Anda gak bisa cari Tuhan. Kalau kamu gak cari Tuhan, satu, karena kamu malas. Udah itu. Saya datang ke satu persekutuan, ibu-ibu juga. Ya pastor, saya memang ya harus gak terlalu fokus kerja ya. Untuk lebih banyak gak mengejar hal yang duniawi. Datang ke gereja ya korban ya. Saya bilang, Bu, kalau ibu melihat pekerjaan ibu seperti melayani setan, ngapain kerja Bu? Mas lu gak ngerti sih, siapa yang bilang sih kalau kamu kerja itu kayaknya mengejar duit? Enggak kok, Tuhan hadir di kerjaanmu kok. That's your problem. Kamu ngeliat kerjaanmu kayak kutuk kok. Kamu bikin employee, kamu bikin uang, kamu berhasil. Kalau kamu sayang sama Tuhan, you do it for His glory loh.
Dan yang ngasih keterampilan otak pintu terbuka, ibu yang ngemis-ngemis minta Tuhan buka pintu supaya dapat klien. Pas dikasih klien bilangnya saya mengejar hal-hal duniawi. Ya gak usah kerja bu, mau tinggalin itu kerjaan. Kasih ke orang lain, gak mau juga kan. Because your mindset is wrong. You have to portion your time. Gak ada excuse. And saudara, you are with Jesus every time. That's why Jesus has to be the number one in your life. Ada orang bilang begini, yang mana lebih penting pastor? Keluarga, pekerjaan, atau pelayanan? Siapa bilang keluarga? Buat orang yang broken home, gak punya bapak, gak punya ibu, keluarga nomor 1. Buat orang yang pernah miskin, makan susah, kerjaan nomor 1. Buat orang yang orang tuanya pendeta, pelayanan nomor 1. Siapa yang benar? But when you put Jesus as number 1, dia yang atur buat saudara. Minggu ini, focus on your family. Bulan depan, focus on the ministry. Do you trust Jesus enough? Kok dia lagi bilang, kerjaanmu put aside. Lah tapi gimana Tuhan? Ini ada chance loh, bisa grow. Trust me. Taruh kerjaanmu, fokus sama suami sama anak-anakmu. You just do it. Waktu Anda lakukan itu, Anda tahu yang bikin Anda berhasil bukan kamu soalnya. Tapi Tuhan pemilik hidupmu. Do you trust God enough? Saya di akhir bulan Agustus harus di Manado. Anak saya nomor 2 ulang tahun. Sedih saya. Dia tiup lilin, saya ada di situ. But I prayed and God says, I need you in Manado. Your daughter is in my hands. Yes Lord. Bisa gak bikin gitu? Kamu gak perlu milih yang mana yang lebih penting. Yesus yang milihin buat kamu. Because your target is Him. What makes you happy? What do you want me to do? You live free. Karena waktu kamu gak sanggup, di situ tangannya masuk. Waktu kamu lemah, dia kuatin. Waktu kamu terbatas, yang tidak terbatas menyertai keterbatasanmu. You live like a free Christian. Kamu gak pakai inimu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan posesif loh. Jadi your family milik Tuhan gak? Kalau anakmu kenapa-kenapa, emang Tuhan di surga diam aja gitu? Enggak. You're mine. Your family is mine. Your husband is mine. Your job is mine. Your ministry is mine. Kalau saudara jadikan Yesus yang pertama dan yang utama, yang kamu pusingkan, Tuhan yang berdaulat, dia lebih pusing daripada saudara. And He'll take good care of you. Kenapa? Karena saudara bawa nama Tuhan. Dan kalau kamu gagal bukan reputasi kamu, reputasi Tuhan soalnya. Karena kalau anaknya tidak disediakan, berarti sang penyedia bukan penyedia yang setia. So why do you have to worry? Coba ayatnya muncul. Tetapi umat kepunyaan Allah sendiri, apa Alkitab katakan? Yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa sih Anda dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dari konsep yang mematikan, konsep yang melemahkan, konsep yang bikin depresi, konsep yang bikin stres, konsep yang bikin kayaknya pengen bunuh diri, kepada terangnya yang ajaib, supaya saudara bisa memberitakan perbuatan besar dari Dia. Because your testimony is for His glory. Keluargamu pulih, pernikahanmu berhasil, anak-anakmu tumbuh kenal Tuhan. Their victory is God's glory. Breakthrough starts with you. Ini pola pernikahan. Jadi saya terus mau menanamkan kepada saudara, di mana ada saudara harus ada perubahan di situ. Dan kamu gak minta perubahan datang dari orang lain. Perubahan starts with you. Karena setiap orang yang punya perjanjian dengan Kristus, maka janji-janji Kristus berlaku atas kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara tahu ya, hidup ini penuh dengan pilihan. You gotta make the right choice. Kamu adalah imam pertama-tama. Pertama kamu bukan istri dulu, bukan ibu dulu. You are a priest. Kamu imam. Baru kamu bisa mendelegasikan otoritas Tuhan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai CEO, CFO, director, whatever it is. Karena kamu punya hubungan dengan Tuhan.
Your job adalah untuk memisahkan diri setiap hari to seek after Jesus. Make him your priority. Your number one. Baru semuanya akan tersusun rapi. Karena Tuhan yang atur buat saudara. Kalau saudara tahu bahwa kamu adalah punya Tuhan sendiri. Hari ini pulanglah dengan sukacita. Sebab Tuhan, He's very jealous for you. Dan Dia tidak akan biarkan musuh menyentuh kehidupan saudara. Amin. Sekarang 1 Samuel 25. Dengan cepat. Saya mau saudara lihat ya. Saya mau cuma kasih beberapa poin. Jangan sampai kita salah membangun pernikahan kita. Gimana sih kalau kita salah membangun pernikahan kita? Saya mau kasih jabaran dari 1 Samuel 25. Dari ayat yang pertama dan seterusnya. Bagaimana saudara melihat di 1 Samuel 25 dari ayat yang kedua. Ini lihat nih ya. Saya mau kasih beberapa poin. Harus catat. Apalagi di tengah-tengah dunia yang seperti ini loh. Ternyata saya temukan even the terms itu ada di sini. Alkitab berkata ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan. Company loh saudara. Berapa banyak di sini yang punya perusahaan? Tolong lambaikan tangan. Ternyata perusahaan udah ada di sini. Dari zaman dulu. Jadi gak bisa orang berkata, gak relevan pastor, sekarang dunia udah berubah. Kita udah gak seperti free kayak dulu di Alkitab. Enggak, zaman dulu juga ada perusahaan kok. Perusahaan pengguntingan bulu domba. Perusahaan apa ini? Tekstil. Mau alasan apa saudara? Nah, kita berkata ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Kaya raya loh. Punya perusahaan, punya kerjaan, kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Jadi orang ini everyday in the job. Tiap pagi ke kantor. Suamimu mungkin kayak begini. 8 pagi ke kantor, jam 5 pulang. Ya kalau pulang. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia adalah seorang keturunan. Nomor 1, pernikahan tidak dibangun di atas harta. Pernikahan dibangun di atas karakter. Kamu mau dikenal sebagai apa? Suami istri di satu rumah, tapi the moment namanya Nabal disebut, yang disebut embel-embelnya. Kaya, mobilnya Maybach, perusahaannya triliunan. Tapi istrinya tidak dikenal karena yang eksternal. Istrinya dikenal karena siapa dia di dalam Tuhan. Pernikahan sukses gak dibangun karena hartamu. Pernikahan sukses dibangun karena karaktermu. Kamu mau yang mana? Harta banyak atau karakter jeblok? Seorang laki yang punya banyak harta, berhasil, tapi kasar dan jahat kelakuannya. Bahkan kamu gak bisa pegang kamu nikah dengan siapa. Dia keturunan Kaleb. Siapa Kaleb? Penakluk Hebron yang menduduki tanah suci. Hidup benar di hadapan Tuhan gak tergantung kamu terkoneksi dengan siapa. Mau bapakmu pendeta terkenal, mau bapakmu penyumbang gereja terbesar, your faith is built bagaimana Anda bangun karaktermu di hadapan Tuhan. Seorang Nabal dikenal karena hartanya. Tapi seorang Abigail dikenal karena karakternya. Coba lanjut. Lihat nih, this is a story. Tapi you are Abigail. Makanya saudara harus ngerti peran istri itu penting. Jadi jangan fight supaya kelihatan nampang gitu ya. Apalagi sekarang di fellowship, banding-bandingan, suami mana yang lebih kaya, perusahaan mana yang lebih besar. Come on man. Ketika Daud di padang gurun, ini Daud belum raja loh. Makanya gak dipandang. Karena dia belum king. Dia baru diurapi sama Samuel. Tapi dia belum nobody, dia masih nobody. Bukankah seringkali gitu kita nilai orang berdasarkan kamu siapa? Dan Nabal gak ngerti Daud siapa. Tapi Abigail ngerti. One day, si Daud ini datang ke Nabal. Daud itu selalu melindungi orang-orangnya Nabal. Dan kali ini Daud membutuhkan bantuannya Nabal. Kenapa rumah tangga yang kokoh menurut pola kerajaan
Saudara harus ngerti kenapa penting terhubung di dalam komunitas kerajaan sorga. Karena ada berkat-berkat yang kamu gak bisa terima kecuali Anda tersambung dengan tepat di dalam keluarga kerajaan Allah. Kenapa kamu harus kasih tahu suami kamu? Jangan lihat gereja karena ngeliat pendetanya. Jangan lihat gereja karena ngeliat pengkhotbahnya. Kenapa istri harus safeguard? Anak-anak itu jangan cuma dicemplungin ke sekolah minggu. Tanamin nilai-nilai. Melayani. Sopan ketemu om dan tante. Sapa orang. Kenapa penting istri itu ngajarin anak-anak untuk di dalam gereja lokal kamu jadi berkat? Karena itu prinsip kerajaan Allah. Nabal punya segalanya. Tapi Nabal kena kutuk. Karena Nabal tidak bisa menghormati yang dihormati oleh Tuhan. Nabal tidak bisa menghargai yang dihargai oleh Tuhan. Daud belum somebody. Tapi jangan lihat orang karena titelnya. Jangan lihat orang karena jabatannya. Lihat orang karena tangan Tuhan atas kehidupan orang tersebut. Nabal gak bisa lihat. Satu hari coba ayat yang selanjutnya. Si Daud ini mau minta tolong. Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergi ke Karmel, temui Nabal, tanyakan keselamatannya atas namaku. Next. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Tahu gak sih, ya ini si Daud lagi ngapain? He is blessing the family of Nabal sebetulnya. Saudara, kalau kamu gak bisa terima pemimpinmu, kamu gak bisa terima orang-orang yang diurapi Tuhan. Bukan karena orangnya loh, ini masih manusia kok. Tapi kalau Anda gak bisa melihat Tuhan yang ada di balik gerejamu, yang adalah pemilik gerejamu, kamu gak bisa lihat Tuhan yang memilih pemimpinmu, berkat yang seharusnya buat saudara bisa jadi kutuk loh. Nabal ini terima berkat sebetulnya. Kata salam atau selamat itu bukan hanya congratulations, how are you? For the Jewish people, waktu seorang diurapi berkata shalom, yang lagi lepasin apa sih? Blessing. Makanya kalau Anda terima shalom dari gembala sama shalom dari sesama orang percaya sama atau enggak? Enggak sama. Enggak sama. Karena anointing comes from above. Seharusnya ini a good culture nih. Kalau saudara kadang-kadang tuh datang gitu loh ke pastor. Pastor please lay hands on me. Tumpang tangan pastor. Itu bukan kamu enak aja. Gue merendahkan diri kayak begitu. Kamu gak ngerti sih. Tumpangan tangan dari pemimpinmu melepaskan berkat. Saya kalau lagi ketemu sama bapak-bapak, ibu-ibu rohani saya, yang pertama saya lakukan, I bow my head, lay your hands. Because I know the power of blessing. Yang diberkati bukan cuma kamu, tapi keluargamu, semua yang ada padamu, lanjut. Daud berkata, baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak ada yang kami ganggu. Tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tahu gak saudara, kenapa kamu butuh sesama orang percaya? Karena ada waktu-waktunya orang percaya adalah utusan Tuhan untuk melindungi kamu loh. Yang belain kamu loh. Yang temenin kamu loh. Yang nguatin kamu pas lemah loh. Gak bisa Anda berkata, I don't need nobody. Gak mungkin. Daud itu sebetulnya menolong Nabal loh. Kalau gak ada Nabal, mungkin dia udah diransak sama pencuri-pencuri yang merampok. Tanpa Nabal tahu, David was protecting. Ini adalah benefitnya Anda punya keluarga di dalam Tuhan. Why must you be part of a local church? Kalau sampai kita merasa saya gak pernah dapat apa-apa, saya gak butuh apa-apa dari siapa-siapa. How sombong are we? Kita terlalu prideful saudara. Tapi we need one another. Nah sekarang Daud bilang, aku lindungi kamu, aku dampingi kamu next. Ayat yang ke-8. Alkitab berkata, tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu sebab itu. Jadi Nabal gak tahu. Kadang-kadang orang yang berlaku baik buat saudara bukan yang omongannya paling keras. Yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan tanpa harus promosi dirinya sendiri. Jadi Nabal tuh ditolong sama Daud tapi Nabal gak pernah tahu. Karena Daud melakukannya bukan supaya dia terima uang dari Nabal. Enggak, dia lakukannya karena dia punya hati yang benar. One day dia bilang, kamu nanya aja sama orang-orangmu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Sekarang ini Daud minta tolong, bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Saudara tahu sometimes blessing ngetuk pintu saudara. Sometimes Tuhan lagi mau mengekspansi saudara. Berkat datang bukan proyek yang datang loh. Berkat datang bukan klien yang datang loh.
Kadang-kadang berkat mengetuk dengan bentuk orang minta tolong sama saudara. Right? Kalau Nabal bilang, iya kalau coba misalnya gue punya 3.000 domba. Tiba-tiba orang datang bilang, nih gue kasih nih 1.000 domba. Wow, pasti mau. Tapi Nabal gak tahu. Tahu gak saudara, seringkali kebutuhan orang yang sedang mengetuk pintu saudara adalah kunci Tuhan mengekspansi bisnis saudara. Nabal gak bisa lihat. He cannot see it. Daud minta, I need your help. Ayat yang selanjutnya, ayat yang 9. Oh, I found a lot of jewels nih, ayat per ayat. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Nabal denger nih, Daud minta tolong nih. Daud melepaskan berkat, tapi Nabal gak bisa terima. Berapa banyak orang yang hanya menyandarkan kepada kekayaan secara jasmani dan lupa merasa gak penting yang rohani-rohani. Karena tanpa Tuhan gue juga sukses kok. Tanpa Tuhan gue juga bisa kok. No, karena apa yang dihasilkan dengan tangan manusia bisa hilang dengan sekejap. Tapi kalau Anda bersama dengan Allah Israel di musim kemarau, musim semi, musim dingin, musim panas, the blessing will continue to go with you. Karena berkatnya bukan yang dipegang oleh tanganmu, tapi Tuhan yang menyertai perjalananmu. Amin. Tetapi jawab Nabal nih, ngomong apa Nabal? Sopo ki Daud? Menteri bukan? Dari grupnya siapa? Ciputra? Sinarmas bukan? Sopo itu? Bukankah kita seringkali seperti itu? Nabal bilang, siapa Daud? Karena dia belum raja, saudara. Orang tuh udah bisa bawa bobot loh. Orang tuh udah bisa bawa perkenanan loh. Sebelum terkenal. Never look down on anyone. Apalagi kalau kamu gak sadar. Ternyata yang Anda lagi anggap rendah. Itu pilihan Tuhan. Siapa Daud? Anaknya Isai. Gembala biasa itu mah. Bukan pengusaha kelas kakap kayak gua. Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Oh ini kayaknya minta duit gua nih. Biasalah perusahaan-perusahaan. Minta dapat sokongan dana. Dari konglo seperti saya. Otaknya Nabal langsung ngejudge Daud. Ayat yang selanjutnya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku gak tahu dari mana mereka datang. Ayat yang selanjutnya. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Apa yang terjadi? Daud membangkitkan semua tentaranya dan mereka akan menghabisi Nabal. Saudara tahu hukum tabur tuai gak bisa lari? Apa yang kamu tabur, itu kamu harus tuai. Tapi muncul seorang istri yang namanya Abigail. Saya minta dengan hormat, tolong langsung lompat buat saya ke ayat yang ke-14. You have an important role. Kamu bukan korban. Kenapa ada waktunya seorang istri terus gigih? Suamimu belum mau melayani, suamimu belum mau melakukan yang benar di mata Tuhan. You have to keep on doing. Minimal kamu selamatkan dirimu sendiri. Tetapi kepada Abigail istri Nabal diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Jadi jangan jadi istri, suami bikin apa aja lu diam. Kebenaran tetap kebenaran. Jangan anakmu bikin salah lu diam. Jangan nasibnya seperti Eli dan Hofni dan Pineas. Mati anakmu. Kamunya juga ikut mati. Berani gak kalau anak salah bilang gitu loh sana. Yang pertama saudara bela bukan anak. Yang pertama Anda bela bukan suami. Yang pertama saudara harus berdiri adalah di atas kebenaran firman. Ayat yang selanjutnya. Waktu dikasih tahu kepada Abigail, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Masalahnya kalau saudara salah memperlakukan orang yang benar di mata Tuhan, Anda gak ngadepin orang, Anda ngadepin Tuhan.
Orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, ayat yang selanjutnya. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi jelas yang salah siapa? Nabal. Abigail istrinya Nabal, hartanya Nabal punyanya Abigail nggak? Iya. Tahu nggak saudara, kalau Anda mau membangun keluarga pernikahan yang benar di mata Tuhan, ada waktunya Anda harus rela kehilangan kenyamananmu sendiri. Meskipun kamu sepertinya melawan suamimu sendiri, tapi berdirilah di atas prinsip kebenaran, sebab kebenaran selalu membuahkan kebenaran. Dan kebenaran pasti membuahkan kebaikan. Kebenaran selalu membawakan kehidupan. Jangan hitung rugi berdasarkan what's mine, truth. Abigail memilih untuk berdiri di pihak kebenaran, ayat yang selanjutnya. Oleh sebab itu pikirkanlah, pertimbangkan apa yang harus kau perbuat. Ternyata setiap istri, setiap ibu, setiap wanita di dalam rumah tanggamu, keputusanmu menentukan loh. Keputusanmu menentukan, yang ngetuk pintu rumahmu itu kematian untuk kehidupan. Your choice. Jadi jangan sampai ibu-ibu berkata lah, suami saya masih begini, suami. No! Suamimu, tapi kamu imamat yang rajani. Bujangnya Nabal bilang, kamu sebagai istri, pertimbangkan apa yang kamu harus perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang yang tidak dapat berbicara dengan dia. Lihat itu. Kamu bisa kaya, kamu bisa punya uang, tapi kalau kamu bebal dan kamu gak bisa terima nasihat dan masukan rohani, itu bisa menghancurkan kamu. Nomor 2, jangan sampai pernikahanmu. Yang nomor 1, pernikahan tidak dibangun di atas harta. Pernikahan dibangun di atas karakter. Yang nomor 2, lebih baik miskin jasmani tapi kaya rohani daripada kaya jasmani miskin rohani. Make sure keluargamu kaya rohani. Kalau keluargamu kaya rohani, di tengah-tengah krisis moneter, kamu tetap dijaga oleh Tuhan. Karena pertama, you are a spiritual being, not a physical being. Peluang stok naik turun, tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Lihat ini peran Abigail nih. Jangan sampai jadi orang bebal. Ternyata Nabal bebal. Gak bisa denger. Mungkin kamu lagi ngadepin suami kayak begini. Gak bisa diajak ngomong. Tapi ternyata yang membawa terobosan bukan hanya omongan saudara, tapi sebuah tindakan. Ayat yang selanjutnya. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Ayat yang selanjutnya 19. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Ada waktu-waktu di mana saudara harus berperang, kamu gak perlu suamimu tahu, tapi lakukan yang benar di mata Tuhan. Apa yang Abigail lakukan? Dia fight, dia datang kepada Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Abigail sekarang lompat buat saya, ayat yang ke-23. Lanjut. Lihat ayat yang ke-23. Ini peran seorang istri. Suaminya gagal, Abigail lakukan yang jadi bagiannya. Go! Be a blessing. Pelayanan dulu. Jadi berkat dulu. Hormati rumah Tuhan dulu. Meskipun suamimu belum mau. My mom did the same. I thank God mama saya gak nunggu. Dia lakukan bagiannya. Oleh karena dia satu isi rumahnya diselamatkan. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah dia di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat yang selanjutnya, apa yang keluar? Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Yang salah suaminya, yang nanggung siapa? Saudara gak pernah lihat Abigail memaki-maki suaminya loh. Ini perempuan punya hikmat, kenapa? Dia tahu kapan dia harus menghormati suaminya dengan cara yang benar, menghormati suaminya tanpa kompromi dengan dosa, kesalahan, dan kedegilan hati suaminya. You need to know the balance. Abigail yang gak bikin salah,
Dia representasikan keluarganya, dia bilang, aku aja Tuhan yang nanggung kesalahan suamiku. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Kalau Anda baca dari ayat yang ke-25 terus sampai ayat yang ke-31, saudara akan lihat perkataan seorang perempuan yang mengagungkan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, yang sepakat dengan kehendak Tuhan atas Israel. Daud belum raja, tapi Abigail bisa tahu bahwa orang ini adalah pilihan Tuhan. Hasilnya apa? Ayat 32. Look at this. Dengan cepat ya. Watch. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari. Di dalam keluargamu kamu utusan Tuhan. Di dalam pelayananmu kamu utusan Tuhan. Sebagai istri atas suamimu kamu utusan Tuhan. Ibu atas anak-anakmu kamu utusan Tuhan. Hari ini para wanita Tuhan, kalau kamu mau bangun pernikahanmu dengan pola kerajaan Allah, kamu bukan korban tapi kamu utusan Tuhan. Karena ada saudara, sesuatu bisa berubah dan terjadi. Yang mengerti katakan amin saudara. Terpujilah kebijaksanaanmu, terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Lanjut 34. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Saudara, yang hebat dengan Abigail adalah ternyata Abigail bukan hanya menyelamatkan suaminya, Abigail bukan hanya menyelamatkan rumahnya, Abigail bahkan menyelamatkan Daud. Seorang wanita yang ngerti posisinya di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda gak perlu dijepit oleh keadaan, Anda tidak perlu dijepit oleh situasi. Waktu ada orang, wanita-wanita, istri, ibu-ibu yang mau berjalan dalam hikmat Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda bawa kehidupan dan bukan kematian. That's who you are. This is a champion. Satu perempuan. Dia nyelamatin suami, dia nyelamatin Daud, dia nyelamatin orang-orang di rumah. Keren gak saudara? Ayat yang selanjutnya. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, lan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihat, aku mendengar perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Dan ini poin yang terakhir yang saya mau kasih, ayat yang selanjutnya. Look at the wisdom of Abigail. Sampailah Abigail kepada, langsung komplain. Suami gak becus lu. Tahu gak Abigail mati? Gak begitu. Dasar lu yang bikin malu orang di gereja aja, berantem mulu, nggak begitu. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar. Orang mabuk jangan diajak ngomong. Betul gak? Wisdom. Abigail pulang, yang dia cecer bukan suaminya. Lu gak tahu gue bikin apa? Gak ada gue mati lu, gak begitu. Istri yang baik gak bilang begini, masih ada gue lu yang doa buat keluarga ini ya. Lu gak tahu gue udah pengen tinggalin lu dari kapan-kapan. Gue gak ada lu ya. Gak gitu. Not Abigail. Karena dia gak ngelakuin buat dia. She did it for God. You know, poin yang ketiga. Pernikahan yang sehat tidak dibangun di atas emosi. Pernikahan yang sehat dibangun dengan instruksi. The word. Abigail pulang dia ngeliat suaminya gak sadar. Suaminya mabok, pesta pora. She kept quiet. Tapi kompromi, no. Lihat ayat yang berikutnya. Look at this. Tetapi pada waktu pagi. Ini salah satu tips. Kalau ngomong sama anak, sama suami, you need to talk in the right time. This is wisdom loh. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal, diceritakan kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Abigail gak pernah blame Nabal.
Abigail gak pernah tuding Nabal, Abigail gak pernah serang Nabal, tapi Abigail menceritakan kepada Nabal apa adanya. This is the wisdom of a wife. Kompromi gak? No. Tapi serang suaminya? No. Dia ceritakan kepada Nabal segala perkara itu, lalu terhentilah jantung dalam dadanya dan ia membatu. Saudara, ini belum hukuman Tuhan. Saudara harus tahu setiap orang akan menuai apa yang kamu tabur. Alkitab mencatat Nabal kalau pesta kayak raja-raja. Nabal ngalamin apa? Serangan jantung dan stroke. Setiap orang akan menuai apa yang kamu tabur. Nabal, pak! Paralyzed loh. Alkitab berkata jantungnya dalam dadanya berhenti lalu membatu. Berarti koma. Belum hukuman Tuhan. Kenapa penting Anda jangan sampai kompromi bahkan dengan suami atau anakmu sendiri. Sebab setiap perbuatan baik, benar atau tidak baik dan tidak benar ada konsekuensinya. Kamu gak tuai hari ini, kamu tuai besok. Kamu gak tuai besok, kamu tuai bulan depan. Gak bulan depan, tahun depan. Gak tahun depan, 10 tahun. Gak 10 tahun, 1 generasi kamu tuai. Tidak ada benih yang ditabur yang tidak akan dituai. Nabal ngalamin apa? Serangan jantung. Berhenti loh. Ayat yang selanjutnya. 10 hari. Sesudah itu Tuhan 10 days of repentance. Nggak mau bertobat? Mati Nabal. Ayat yang selanjutnya. Tapi apa yang terjadi? Seorang Abigail diselamatkan. Saya mau ngomong sama saudara. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah kembalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan lebih belain Daud, tetapi karena Tuhan mengembalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi seorang istri yang bijak dan cantik, disia-siakan sama suaminya, tapi dia berperan sebagai seorang istri, seorang wanita yang benar di hadapan Tuhan. Suaminya mati, dia dipromosi sama Tuhan. Kalau kamu lakukan yang benar, don't do it for your husband, don't do it for your children, do it for yourself because you love Jesus. Sebab Tuhan tidak pernah memandang hina hati. Dan Tuhan tidak membiarkan buluh yang terkulai untuk dipatahkan. Saya rindu para wanita di sini tahu kamu bukan korban. Tapi Anda bisa bawa perubahan. Saya rasa dan saya berdoa suamimu gak separah Nabal. Keluargamu gak separah Nabal. Tapi perbuatan benar di hadapan Tuhan gak pernah sia-sia. Apa yang kamu tabur selalu kamu tuai. Saya berdoa saudara hari ini membangun dengan pola kerajaan Allah. Sebab kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Amen. Oh, I pray you are blessed saudara. Amen. Oh, a champion by the name of Abigail. Dia gak lakukan yang Esther lakukan. Dia gak bisa perang kayak Deborah. Tapi dia mengukir sejarah. Hanya karena dia menjadi istri yang bijaksana dan cantik. Cuma bawa kue, bawa korban. Menyelamatkan bukan hanya Nabal tapi Daud. Daud itu diselamatkan sama Abigail. Kalau Anda mau lihat satu sisi dari 1 Samuel 25, Daud emosi. Dan Daud akhirnya sadar, dia hampir utang darah. Siapa yang nyelamatin dia? A woman. Dan Abigail gak pernah tahu kalau yang dia selamatin calon suami. Sebab perbuatan benar yang kamu tabur bukan ke orang. You do it for God. Aku
Aku mau jadikan Engkau Tuhan yang pertama dan yang utama. Not my husband, not my children. You. You're my one. Dan tidak ada benih baik, benih yang benar, yang saudara tabur akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Amin. Tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk para pahlawan-pahlawan Tuhan di Woman of Love. Firman-Mu sudah dibagikan pada siang hari ini. Dan aku berdoa biar firman ini jatuh di tanah yang subur. Roh Kudus yang menolong dan memampukan setiap kami untuk mengambil keputusan yang benar, mengambil sikap yang benar. Ampuni kami kalau kami seringkali menganggap remeh orang lain Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami lebih membanggakan harta benda dan apa yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau seringkali kami mengejar hal-hal yang lahiriah, tapi kami seringkali mengabaikan yang spiritual. Ampuni kami kalau kami seringkali didorong dan dibawa oleh emosi kami dan bukan dengan instruksi Tuhan. Tapi hari ini kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami berdoa tolong setiap kami. Jadikan kami seperti Abigail Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan dimanapun dan dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bisa membawa perubahan yang besar. So give us wisdom. Angkat tanganmu, minta hikmat dari Tuhan saudara. Minta hikmat dari Tuhan saudara. Aku berdoa biar para wanita-wanita, istri-istri, ibu-ibu di tempat ini Tuhan punya hikmat seperti Abigail untuk tahu kapan berbicara di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat Tuhan, dengan hati yang benar. Dan Tuhan kami gak mau kompromi, tapi kami mau melakukan yang benar. Mampukan kami mengendalikan lidah kami Tuhan. Kami percaya karena ada kami, biarlah kami menjadi penentu-penentu yang ada dalam rumah tangga kami, keluarga kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami percaya karena ada kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Hari ini aku berdoa mampukan kami mengambil keputusan-keputusan yang benar, pilihan-pilihan yang tepat. Kami sadar bahwa kami adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. We give you our life, we give you our life. Serahkan hidupmu saudara. Kasih semua yang ada padamu kepada Tuhan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, let faith arise right now in the name of Jesus. Hari ini Tuhan, kalau kami sempat datang putus asa, hari ini kami mau pulang membawa satu pengharapan yang baru. Asal Allah di pihak kami pasti melihat terobosan pasti terjadi. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. In the name of Jesus. Ada seseorang di sini atau menyaksikan secara online, you are suffering with arthritis. Seperti tanganmu itu mengalami sakit di bagian sendi. Aku berdoa, aku lepaskan kesembuhan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. In the mighty name of Jesus. Mobilitas tangan, aku berdoa yang sakit, kesulitan untuk menggenggam, I say be healed right now in the name of Jesus. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Be healed right now in the mighty name of Jesus. I rebuke cervic cancer in the mighty name of Jesus right now. I rebuke cervic cancer in the mighty name of Jesus right now. Aku berdoa Tuhan, angkat tanganmu kalau engkau membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Di ujung rambut kami Tuhan sampai ujung kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami, aku berdoa biar kuasa darah anak domba, the power of the blood of the Lamb, right now heal every sicknesses yang ada. Dengan iman kami terima kesembuhan kami. Dengan iman kami terima terobosan kami. Dengan iman kami terima right now jamahan kuasa Tuhan mengalir di tubuh jasmani kami saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat dalam mulut seseorang ada gigi seperti linu, tapi sudah sampai ke syaraf. Be healed in the mighty name of Jesus. 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 Come on, angkat tanganmu, just worship the Lord. Ambil beberapa waktu saudara worship the Lord. Agungkan nama Yesus, tinggikan namanya. Haleluya. We worship you Lord. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan untuk setiap terobosan yang kau imani saat ini. Aku berdoa, let that breakthrough anointing Tuhan kami bawa pulang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tiada yang mustahil. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut Come on, katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah
Come on, katakan turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh. Dengan iman katakan saudaraku, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah di atas, katakan kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Di antara kita. Angkat tanganmu saudara. I feel a special blessing. Dengan iman, terima. I release a fresh impartation in the name of Jesus. Ada kekuatan yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Ada semangat yang pudar sedang dipulihkan oleh Tuhan. Konesodolo kotorolo monsyarala bakadalalana mande. Reso korolo monshira bagarala mandara la mansoro lo monde ketiri di bosotoro lo monde. Riga barala basatara la basikara la manda. Aku berdoa basahi setiap tanah yang gersang. Pada pagi siang hari ini Tuhan, by the power of your love, by the power of your love, by the power of your love. Lo soro lo bosikara la bakatara la manda. Mungkin ada waktu-waktu Tuhan di mana kami merasa bahwa apa yang kami sedang tanggung itu seharusnya bukan menjadi bagian kami. Tapi hari ini Tuhan, we want to stop complaining, but we want to thank God bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Hari ini aku berdoa biar kami bawa pulang satu rasa merdeka yang baru. Realita kemerdekaan itu kami alami Tuhan. Pikiran kami merdeka di dalam nama Yesus. Pikiran kami merdeka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya melihat ada banyak kunci-kunci yang sedang dilepaskan di tangan saudara. Terima dengan iman. Kunci-kunci terobosanmu. Kunci-kunci terobosan dalam keluargamu. Kunci-kunci terobosan dalam karirmu. Kunci-kunci terobosan dalam bisnismu. Kunci-kunci terobosan in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kami percaya nggak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Shana manaralamandia. Kau hadir di sini Tuhan. Berkati Woman of Love, berkati City of Love Church. Terus bangkitkan pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, yang tidak bisa dikandaskan oleh keadaan apapun yang kami akan hadapi di depan. Tapi jadikan kami orang-orang percaya yang kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjaga roh, jiwa dan tubuh kami senantiasa terpelihara dengan sempurna. Terpuji namamu Tuhan. Meteraikan firman-Mu ya Roh Kudus. Dan segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan hanya kepada nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang percaya, yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan pagi siang hari ini. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati. Hari ini kita belajar bahkan dibekali sesuatu untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Michael Wijaya untuk firman yang sudah ditaburkan. Saya percaya Tuhan akan memberkati seluruh pelayanan, keluarga, bahkan kehidupan Pastor Michael. Amin. Baik saudara, saatnya kita mau memberi persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah ditaburkan pagi siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa bertumbuh, berbuah manis dalam kehidupan kami. Bahkan kami Tuhan semakin mengenal Tuhan kehendak Bapa dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami persiapkan. Karena bukan kuat hebat kami Tuhan.
tapi karena Engkau Tuhan yang sudah lebih dulu memberkati kami Bapa. Berdoa Tuhan, persembahan ini Tuhan bisa menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya mari katakan haleluya, amin. Sambil memberi persembahan, kita sama-sama mendengarkan pengumuman. Sunday service tanggal 5 Oktober. Sunday service tanggal 5 Oktober, ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Ibu Charlotte Priyatna di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Kemudian ibadah Woman of Love minggu depan tanggal 7 Oktober jam 11 siang akan diadakan di tempat ini kembali dan dilayani oleh Ibu Pendeta Nancy Limantono di Senayan Residence lantai mezanin. Baik, saya mau undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah siang hari ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati. Dan kami sungguh diberkati karena peran kami seorang istri sebagai wanita Tuhan adalah menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan buat keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami, dan biarlah kami bukan hanya diberkati, tapi kami mau melakukan firman-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, wanita Tuhan yang diberkati dan wanita Tuhan yang dikasih Tuhan serta Bapak yang hadir katakan amin. Pastor Michael, thank you so much. Kita sangat diberkati dan saya percaya wanita Tuhan di sini diberkati Tuhan. Berkat Tuhan menyertai Pastor Josephine dan Three Angels dan pelayanan Pastor. Thank you Josephine dan semua yang melayani hari ini. Thank you so much. Tuhan menyertai ibu-ibu semua.